Bukan hanya tubuh mereka saja yang dianggap kotor, sekedar jejak kaki mereka pun dianggap kotor atau najis. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasta yang dianggap lebih rendah, bahkan dianggap lebih rendah daripada hewan, yaitu kasta Dalit. Bagaimanakah mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan menyandang gelar sebagai kasta yang amat rendah? Ini dia pembahasannya. Di antara kalian pasti ada yang sudah tahu bahwa di India masyarakatnya masih menganut 4 tingkatan kasta. Kasta yang pertama adalah kasta Brahmana yang biasanya merupakan seorang pemuka agama. Dan yang kedua adalah kasta Satria yang biasanya merupakan seorang prajurit atau pejuang. Dan yang ketiga adalah Waisa yang dimana mereka ini biasanya berprofesi sebagai pedagang atau pebisnis. Dan yang keempat adalah kasta Sudra yang biasanya berprofesi sebagai petani atau pelayan. Ternyata di bawah kasta Sudra terdapat kasta yang lebih rendah lagi yaitu kasta Dalit. Kasta ini bahkan dianggap lebih rendah daripada hewan dan dianggap kotor atau najis jika disentuh. Makanya mereka ini disebut juga sebagai kasta tak tersentuh atau untouchable. Dalam struktur 4 kasta pun mereka tidak diakui. Intimidasi dan diskriminasi selalu mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad dan turun-temurun. Praktek penindasan macam ini sudah ada sejak tahun 400 Masehi menimpa kasta Dalit. Dalam bahasa Sanskerta, Dalit berarti yang tertindas dan menurut salah satu tokoh nasionalis India yaitu Bhimrao Ramji Ambedkar, istilah Dalit sudah digunakan sejak tahun 400 Masehi dan di tahun 1935 istilah Dalit digunakan untuk bentuk klasifikasi sensus kependudukan. Orang Dalit umumnya bekerja sebagai pemulung, penyapu jalanan, pekerja sanitasi, dan pekerjaan kasar lainnya. Jadi intinya jika mereka pun ingin bekerja maka harus di tempat yang dianggap kotor dan tidak pantas dilakukan oleh kasta-kasta di atasnya. Tahun 1955 secara resmi pemerintah India mencabut sistem kasta di negara tersebut. Walaupun demikian, nyatanya pandangan akan kasta masih dilakukan oleh masyarakat India hingga sampai saat ini. Terutama mereka yang termasuk ke dalam 4 kasta yang diakui. Saking dianggap rendahnya kasta Dalit jika kejahatan menimpa mereka baik pencurian, penganiayaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan, masyarakat di sana cenderung akan diam tidak peduli. Apalagi jika para pelakunya ini berasal dari kasta yang lebih tinggi, dan biasanya mereka pun akan lolos dari jeratan hukum, dengan alasan yaitu tadi kastanya lebih tinggi daripada kasta Dalit. Dengan hewan saja, contohnya sapi yang dianggap suci, orang yang sengaja atau tidak sengaja membunuhnya akan dihukum berat sampai dengan 10 tahun penjara. Memang kita harus menghargai budaya di sana yang menganggap bahwa sapi ini adalah hewan yang suci karena merupakan wahana atau kendaraan dari Dewa Siwa. Tetapi seharusnya peraturan ini pun bersanding atau beriringan dengan keadilan bagi masyarakat di sana dan termasuk kasta Dalit. Bukan hanya saat hidup saja, ketika meninggal pun mereka masih mendapatkan perlakuan diskriminatif. Dikarenakan jasad-jasad mereka ini akan ditolak di tempat pemakaman umum, baik yang berupa kuburan atau tempat kremasi, dengan alasan bahwa jasad orang Dalit ini sangat kotor dan dapat mencemari lingkungan. Makanya jika ada orang Dalit meninggal, maka keluarga atau kerabatnya akan melakukan proses pemakaman di tempat-tempat sepi, seperti di hutan-hutan. Kasihan banget ya mereka ini, bukannya ketika ada keluarga kita yang meninggal, biasanya kita ini membutuhkan support atau doa dari orang lain. Tetapi justru ini malah dijauhi. Bukan hanya tubuh mereka saja yang dianggap kotor, sekedar jejak kaki mereka pun dianggap kotor atau najis. Gila. Orang Dalit biasanya tinggal di pinggir-pinggir jalan menggunakan tenda-tenda, bilik kayu, atau benda-benda yang sekiranya bisa dijadikan tempat untuk berteduh. Pada 29 April 2019, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Jitendra tewas dipukuli karena ia makan di depan orang-orang yang berkasta lebih tinggi darinya di sebuah pesta pernikahan. Benar-benar alasannya itu tidak masuk akal, yang dimana kesombongannya ini sudah menimbulkan kebencian yang irasional.
Dan kasus atau kejadian semacam ini sudah hal yang biasa dialami oleh orang-orang Dalit. Menurut beberapa sumber, ciri umum dari orang Dalit adalah dari segi penampilannya. Mungkin maksudnya penampilannya ini berpakaian lusuh atau kotor, walaupun tidak semua orang Dalit seperti itu. Atau juga bisa diketahui dari nama mereka yang biasanya mungkin memiliki marga seperti di Indonesia. Maka dari itu ketika orang-orang Dalit ini akan melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, maka akan sangat sulit diterima karena ketahuan namanya yang berasal dari kasta Dalit. Maka dari itu banyak orang-orang Dalit yang menjadi pekerja lapangan yang sangat beresiko dan berupah sangat rendah. Jangankan menjadi pekerja untuk berbisnis pun, contohnya berdagang, mereka ini akan sulit berkembang bahkan bangkrut karena akan kesulitan mendapatkan pembeli. Jadi misalnya nih ada seorang pedagang, ia ini berkasta Dalit, maka orang-orang akan menghindari untuk belanja di tempat tersebut. Padahal logikanya apa sih tinggal belanja gitu kan? Ini sampai harus. Tidak semua orang Dalit hidup dalam kemiskinan, pendidikan rendah, dan tidak bisa menjabat posisi penting di masyarakat. Karena ada salah satu orang Dalit, yaitu Bhimrao Ramji Ambedkar, yang berhasil menjadi seorang profesor dan menjadi ketua Komite Perancangan Konstitusi Negara India, dan menjabat sebagai Menteri Hukum dan Kehakiman di Kabinet era Jawaharlal Nehru. Namanya juga diabadikan ke dalam sebuah nama universitas dan lembaga penting lainnya di India. Ambedkar juga disebut sebagai bapak dari orang Dalit karena ia yang selalu memperjuangkan hak kesetaraan bagi orang-orang Dalit. Meskipun banyak orang Dalit yang mengenyam pendidikan tinggi, tetapi diskriminasi masih mereka dapatkan. Contohnya saja yang dialami oleh seorang mahasiswi kedokteran bernama Dipa Mohanan. Saat itu ia terancam gagal menyelesaikan studinya karena dilarang memasuki laboratorium kampusnya karena ia seorang Dalit. Kemudian ada juga mahasiswi dokter spesialis kandungan yang sampai bunuh diri karena ia tidak sanggup mendapatkan pelecehan atau diskriminasi di kampusnya ketika berada di asrama karena ia adalah seorang Dalit. Ada juga dokter Vinod Songkar yang memiliki gelar PhD. Ia adalah seorang dosen di salah satu kampus di Delhi. Kepada BBC yang menceritakan pengalaman tak mengenakannya ketika memesan segelas teh di sebuah warung. Saat menyerahkan teh pesanannya, sang pemilik warung sempat bertanya, kasta darinya itu apa? Dr. Vinod menjawab bahwa ia berkasta Dalit. Mendengar jawaban tersebut, sang pemilik warung pun menyuruh agar Dr. Vinod mencuci gelasnya sendiri. Hal itu sontak saja membuat Dr. Vinod emosi dan ia pun melemparkan gelas tersebut ke tembok hingga pecah. Bagaimana mungkin seorang dosen dengan profesi yang sangat mulia yaitu mengajari ilmu pengetahuan justru diperlakukan secara hina? Yang berpendidikan tinggi saja diperlakukan tidak baik, apalagi yang berpendidikan rendah dan berekonomi rendah. Jadi nampaknya sehebat apapun kamu di sana, jika berkasta Dalit maka tidak akan dihargai. Padahal Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan derajat yang sama, tetapi justru manusia bertindak lebih daripada Tuhannya. Dan kasta Dalit saat ini tidak hanya menganut agama Hindu saja, melainkan agama-agama lainnya seperti agama Islam, agama Buddha, Kristen, dan lainnya. Menurut National Geographic disebutkan bahwa jumlah masyarakat atau orang Dalit ada sekitar 25% dari 1,3 miliar total jumlah populasi di negara India. Sampai saat ini, orang-orang dari kasta Dalit masih berjuang untuk keluar dari diskriminasi yang sudah mereka terima secara turun-temurun dan berabad-abad. Dan jika kalian setelah menonton video ini lalu browsing atau mencari informasi tentang kasta Dalit, pasti akan menemukan informasi terbaru tentang kejahatan yang dialami oleh orang-orang Dalit. Semoga kedepannya masyarakat India secara luas terbuka bahwa sesungguhnya derajat setiap manusia itu adalah sama. Tak terasa kita sudah berada di akhir pembahasan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.